Shit. Ini adalah podcast paling Paling santuy, geleset. paling geleset. Durung mau opening tuh. Selamat datang kembali di podcast bola nggak ada isi, bahas bola showtime. Antusias. Karena setelah Idul Fitri yang bikin tidak antusias itu THR-nya sudah habis buat lunasin utang lagi. Tuh Kebanyakan begitu. Utang ini utang negara. Sebagai podcast yang didanai APBD Malang. Oke, di episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang FIFA Matchday terbaru minggu lalu, di akhir pekan lalu. Ya, Antara FIFA Series ya berarti. FIFA Series ya. Yang juara untungnya Bulgaria. Untungnya Kalau yang juara Indonesia nanti ada parade. Kasih Rolex. Aduh. Nanti ada parade. Cuma 2 match kemarin kelihatan banget progres dari Cak John. Ya, Di episode sebelumnya kan kita menduga-duga ya. Positif ya, Cak John ini bisa kasih impact bagus, ternyata beneran. Jujur bagus. Jujur antusias lagi aku nonton timnas kemarin. Ya. Waktu Patrick itu entah kenapa rasa kayak Patrick ya, Setengah-setengah. Patrick Star. Go bumbu. Patrick Kluivert. Udah kayak rasanya ya Matok. pesimis aja ya. Padahal itu adalah gerbong tim kepelatihan Terbaik katanya. Kata siapa? Adalah Adalah pokoknya. Adalah apa? Tapi menurut kalian gimana? Ayo. Dari aku kemarin FIFA Series itu ya walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Hasil akhirnya tidak sesuai ekspektasi supporter timnas, tapi secara gameplay udah terbentuk lah Cak John ini. Udah kelihatan ya berarti. Udah kelihatan. Gameplaynya mau gimana? Udah ya menurutku Dia akhirnya mengerti kick and rush. tahu di kerentas itu gimana kan, tinggal ya tunggu match berikutnya kan bakal kelihatan kan, apalagi kompetisi berikutnya kan AFF. Pakai pemain lokal katanya itu ya bisa kelihatan banget Pemberdayaan. Dulu. Ya itu sih kalau dari aku. Ya setuju ya, juga sama. Sudah mengembalikan animonya kembali. Iya. Yang awalnya Sebagai contoh. Nah, ini. Soalnya. Di fans yang FOMO itu. Jadi suka lagi. Ya positif ya. Jadi fans makin banyak, jadi makin positif. Ya, benar ya. Ya, tapi kondisi permainan memang berbeda dari 2 kepelatihan sebelumnya. Memang ini cukup menarik kalau kita bahas taktik ya. Kalau tak lihat kemarin waktu match sempat ngobar sama juga, kalau dari shape bertahannya itu dengan 4-4-2. Iya, betul. Nah, tapi ya begitu menyerang mereka langsung shape-nya berubah lagi 3-5-2. Nah, itu yang sebelumnya itu enggak ada. Berarti ada kejelasan gameplay pertahanan. Iya. Nah, jelas ya. pola. Nah, pintar. Baru namanya pelatih. Kalau mainnya kayak kemarin, memang mainnya kan direct banget. Pas di babak pertama waktu lawan negaranya Gams. Pakai kayak Mbak Gams ya. Yuk, serangan yuk direct lewat atas. Babak pertama. Babak kedua dia lewat bawah. Dan gol Etam. Iya. Iku Etam kosong. Betul. Ya, terupas dari Memang bagus ya kalau dari segi taktik itu memang 2 striker ini, Ole atau Sananta kemarin ya.
Sonata nggak jelek, bagus mainnya loh. Bagus, jadi kan bisa Nariknya. Nah, jadi antara dua pemain itu saling tarik menarik gitu. betul. Jadi membuat backnya tuh makin maju. Ada space kosong. Nah, space kosong. Nah, akhirnya kayak Beckham, siapa lagi biasanya kan. Kalau nggak Sonata sendiri, ya Marceng juga. Nah, itu yang membuat dan memang musuhnya kan nggak sebagus Bulgaria juga. Nah, lawan Bulgaria juga seperti yang lawan Sekinim juga. Cuman karena Bulgaria lebih tangguh backnya, jadi mereka lebih cepat untuk transisi bertahannya. Pun mereka fisik Eropa lah ya. lebih main bertahan sih. Iya, lo banget. Mereka respect banget sama kita, ya. Sama ini yang harus dibetulin sama timnas tuh ya, finishing, tetap finishing. Iya sih. Selalu kalau kita ngelawan tim-tim kemarin lo blog itu kesusahan. Seperti akhir ya, seperti Iya, susah. Dari dulu dari zaman-zamannya. Decision makingnya masih. Kemarin ada chance Eliano syuting, Itu sih diumpannya. Bener juga. Akhirnya Marido yang nge-shoot waktu itu kemarin tuh. Anak tiang kan. Eliano itu sih yang momen Eliano itu harus sih sok di. Terlalu tenang. Kurang berani. Iya, kurang berani. Karena kan memang di kiri ada temennya. Cuma kan waktu itu kan dia ada change untuk shooting gitu loh. Ya PI ADE Tijani. Kan beda. Oh, beda. Tijani Gen Riders loh. Iya. Beda, bukan Power Rangers soal. Aduh. Kalau yang Tijani kan ada Rangernya. Iya. Cuman emang pentingnya salah satu aspek penting ini sebenarnya aspek dasar dalam sepak bola, terutama untuk yang umurnya sudah umur di atas 21 kan komposur. Oh iya, Itu juga. Beberapa kali emang kalau ngelihat itu komposurnya itu masih kurang. Sebenarnya kalau lihat dari dengan datangnya pelatih baru harusnya masih bisa dipoles lagi sih masalah komposur, terutama masalah lama kayak di sepertiga akhir, yang begitu. Iya, di final itu kemarin kelihatan banget pas lawan Bulgaria, terutama ya waktu Bulgaria. Tapi ini menurutku saya itu karena kurang pemain yang menusuk ya. Kemarin kan di kiri Nathan ya sama Kevin Dix. Nah, kalau misalnya di kiri itu make mungkin apa kemarin ya? Ada Doni main dari Ya, awal. yang di kanan kan biasanya pakai Miliano mungkin kalau ada Miliano ya. Malah Kevin Dix kan agak kurang dia sudah ganti nusuknya tuh jadi nggak berani mereka. Terus tektokannya tuh juga masih cari lah mereka itu Nathan sama siapa kemarin tuh. Kemarin tengah Ragnar ya, Ragnar ya itu. Jadi belum dapat lah. Yo Ragnar juga satu lah barusan cedera di klub nggak banyak dapat menit. Makanya pentingnya menit bermain di klub itu salah satunya juga biar terbiasa ketika match beneran gitu loh. Masalahnya Ragnar ini di klub yo nggak banyak dapat menit. Terutama untuk pemain yang outfield. Mereka kan harus ngerasain feeling ball yang oke, ngerasain pertandingan beda sama kiper mungkin ya. Dia itu udah di umur yang harusnya peak perform. Iya, harus sering main. Sebenarnya harus sering main. Ya mungkin masih baru cedera waktu pas zamannya SD ya lo masih bagus-bagus aja Ragnar. Iya, waktu itu masih kan waktu STY waktu awal-awal Ragnar masuk di timnas dia itu seingatku masih reguler di Fortuna. Iya. Betul. Terus kan setelah beberapa beberapa pertandingan terus habis itu nggak terlalu dipakai juga di Fortuna, terus habis itu pindah lah kan diperpanjangkan kontraknya pindah Dender itu. Sama menariknya timnas kemarin tuh kebanyakan pemain tuh nggak pakai posisi di klubnya. Keren. Kasihkannya tuh bener-bener. Kecuali kiper. Iya. Wah, kalau kiper gimana ya? Siapa tahu Emil kayak David James striker waktu Inggris. Kayak kiper Inggris dulu. Emil mau kau jadikan Hoki itu jadi kiper tuh. Hoki berenang. Tapi kan nggak dipanggil. Nggak jadi kiper soalnya. Kalau dipanggil jadi kiper. Itu ada Cahya Supri. Yadi. Oh iya. Benar. Ibu kayak masih saudaraan sama Emil deh. Soalnya belakangnya Yadi. Supri Yadi. Marga Yadi. Sama kayak Tijani Render sama itu apa? Ya itu kan emang adik kakak. Oh, gitu lah. Gitu. Ya itu kemarin menurutku memang menarik karena gameplaynya jelas. Terus Cak Jon ini bisa memanfaatkan pemain yang ada. Nah, jadi kok
di tengah double pivot itu kok ya wis Pelu Pesi sama Verdong iki harusnya malah dia itu paten di tengah. Paten ya. Mainnya enak loh mereka. Ya, Verdong. kayak udah main ini ya, Fred kayak udah sering main di tengah ya. Iya. Saya kan di kalau di Padahal ya di Lille kan Verdong kan Ya, posisi asli posisi lah. aslinya Asli. di kiri. Tapi ketika di timnas dia ditaruh di pivot malah dia bisa ngasih insight-insight umpan yang menarik. Ya. itu spesialnya timnas kan gitu sekarang ya. Iya. Banyak pemain-pemain memang bisa di posisi banyak kayak posisi Versatil. versatile semuanya. Versatil timnas. Terutama pemain apa kayak back-backnya itu bisa di tengah. Bisa Bisa di mana-mana lah. Jadi opsi itu di depan. Pakot. Pakot bisa ya. di depan. Takut bisa. Kan Kalau lagi salah satu utamaannya dia. iya. Kemarin waktu akhir laga kemarin hampir tuh. Oh iya, dari betul. Pakot disundul ke belakang. Lontro Kevin Dick ya Lontro. senjata timnas ya Rontro ya kayaknya. Berarti Harusnya. arahan setelah skripsian ini wajib masuk lagi ya. Mungkin nggak pernah di timnas bilangnya skripsian dulu ya. Iya. Mau fokus skripsi Paling dulu, ini Coach. Kak Jon telepon. Iya. Ayo wae main timnas sik. Fokus skripsi ngono Pak. Fokus skripsi. Paling wis sembuh sederhana iku ya. Iya. Sidang iki ya. Fokus skripsi. Soalnya kemarin itu ketika selesai FIFA Matchday beritanya naik kemana Arhan. Oh, ternyata Skripsi ya. lagi habis sidang udah lulus sekarang. Dospemnya sudah ditemui kayaknya. Iya lek ya. Sudah ditemui. Iya berarti kesalahan bos PM Tolong itu mahasiswanya yang asalnya dari Blora itu. Blora. Jadi gak punya senjata andalan Longtronya. longtronya loh serasa apa corner kick Corner. Base ya. Jangan tuh lebih base itu. Ih, tapi enak bang yo apa ya ketika waktu STY kan senjatanya kan ya long throw-nya Arhan itu terus Ya. disambut Pakot. Itu banyak ngasih peluang Loh, kiper Argentina pun ketar-ketir loh. Ketar-ketir kiper Argentina. Salah satu kiper yang bagus di IBL. Lihat Arhan mulai gini ya, ngangkat bola dia langsung. Dia berdoa. Dia berdoa. soalnya di Liga Inggris dulu tim yang main long throw kan ada Stoke City ya zaman Stoke itu. City ya. Ternyata dia lihat lagi, wih Dia lagi. Tony Pulis report. Dia kayak pernyataan dan hayalan. Ternyata setelah itu tim-tim di IPL pun sekarang juga main long throw. Infonya Arsenal ngikutin Arhan katanya. Infonya. Infonya ya. Brand. Jangan percaya kok brand. Bournemouth juga main long Longmut throw. ya, pakai long throw Jadi memang Arhan ini visioner. sangat visioner. Ya, Awas. semoga dengan lulusnya Arhan ini bisa nambah pool pemain ya. Betul. Kan habis ini kan FF ya. FF pasti Iya. butuh tim apa pemain-pemain yang memang dapat izin Dari klub dari klub. Ya dengan Arhan lulus skripsi kan berarti satu beban dia berkurang. Dan bisa fokus ya kan. bisa fokus buat main bola. Itu saya. Tapi memang kemarin mainnya oke, progresnya agak conada. Gameplay kita jelas. Jelas. Kira-kira siapakah pemain yang tidak harus dipanggil lagi di Liga Inggris? Waduh. Pamit dia. Juni berarti sebelum Juni, AFF. ya. Dari aku Siapa? saya mungkin Yang nggak layak dipanggil setelah Berat ya. ya Sananta sih. Sananta katanya Cak Jon itu setara Giroud. Ini nggak tahu lagi ya. Tidak perlu golnya ya maksudnya. Setara Giroud kan tidak perlu golnya, yang penting kontribusi. Menurutku masih ada selain Sananta lebih bagus ya kayak hoki. Hoki sih Bisa. ya, benar juga. Karena hoki ya posisinya tuh di klubnya ya lumayan bagus ya Tapi perform. masih bisa Masih jadi bisa. nahan lah bola. Nah, bisa. Terus apa lagi ya? Di timnas tuh ya kemarin. Oh, Jordi Amat. Beneran, Jordi Amat. Kemarin soalnya waktu melawan Saint-Étienne Nevis tuh dia itu bener-bener dapat bola hilang dua kali ya. Terlalu lambat ya. Terlalu lambat ya. Jadi Memang udah tua. dan lepasnya tuh apa? Blunder. Lepas bolanya itu bener-bener di kondisi yang bisa musuh tuh gol. Oh, Bisa dapat gol. Ini karena musuhnya apa? Nggak terlalu bagus ya, masih aman-aman aja. Memang umur itu faktor umur. faktor umur. Ya dengan dia pindahnya salah satu contohnya pindah dari JDT yang ke Oh, iya. JDT ke Persija kan ya itu juga salah satu contoh kalau dia itu emang
mulai merasakan kalau performaku udah nggak kayak dulu lagi lah. Ini bukan klub yang jelek ya, Budi Amatnya ya. Ini ntar Amatnya. momen Menurun, fans menurun. Karena kan kalau main Persija sama apa JDT kan emang secara kompetisi pun kalau di Asia kan JDT punya PR banyak soalnya. Iya. Nah, kalau JDT kan nggak punya pemain lokal ya. Betul. Kalau Persija kan punya banyak pemain lokal. Perdana Menteri Malaysia tolong dengarkan. Menpora Malaysia tolong dengarkan. Iya, JDT. Itu sih dari aku cuma itu sih. Itu Buat match selanjutnya ya. Menurutmu ya siapa? Oh, kalau menurutku sih pemain belakang, kiper, tengah udah oke sih. Udah oke. Aman. Tinggal racikannya aja. Mau ini Dinjus masuk, ini masuk, terserah wes keputusan siapa. Cuma yang PR depannya nih, Depan. depan. Mungkin Jens Raven itu masih belum cocok buat di senior. Umurnya juga sih, umurnya kelihatan masih muda. Ya, Jens Mauro itu belum cocok kataku ya. Jens Raven. Nah, tapi bukannya harus diganti. Memang udah nggak ada lagi. Budi Sudarsono kabarnya. Lo kemarin kan dia ikut bola itu sama, Iya. sama Aklen itu Arab. King Polo. Bola. Kabarnya Budi Sudarsono mau Ya. Tapi yang mungkin bukan diganti, yang mungkin bisa dicoba. Bisa dicoba. bisa dicoba. Opsi yang pertama ya Hoki tadi. Hoki menurutku dari segi stamina dia Oke. oke banget. Serem itu. Sekarang kalau di Persita dia main di sayap loh. Iya, Bukan, iya bukan di tengah sebenarnya. Bukan striker murni kayak di Sleman dulu. Kan digeserkan soalnya mungkin pelatih lebih tahu kualitas hoki. Iya. Nah, Dia bisa lebih dimanfaatkan. iya. Terus yang kedua ini siapa? Axel. Oh iya. Persija ikut sundulannya kok pamang-pamang. Iya, benar. betul. Tajam banget ibu Nah, sundulannya. nah itu mungkin ya strikernya memang kita gak ada pilihan lagi kalau dari segi striker, makanya dari ke pelatih yang Sintayong, terus yang John Herman sekarang, Sintayong masih pakai Dediknya ya Lord Dedi ya. nah nggak pernah kalau lihat ya Sintayong sama John Herman yang Patrick nggak aku bahas ya. Sintayong sama Kenapa? Sentimen apa kamu sama sudah lah. Anda yang mana? Karena kalau dari yang kemarin tuh belum kelihatan permainannya. Oh, iya sih. Padahal udah ya kelihatan kan. Nama juga gak jadi lolos Piala Dunia. Gara-gara siapa? Karena habis Patrick masuk. Oh ya. Berarti efeknya jadi lagi Patrick ya. Aduh. Kak jelek. Itu memang ngasih kesempatan Suriname untuk lebih berbenah. Jadi kalau dari gameplay memang ya kedua pelatih ini memang cukup sangat cerdas melihat potensi timnya itu memang tidak punya striker murni. Jadi Ya. gimana caranya ketika nggak punya striker murni gitu kan? Nah, tapi Iya. tetap bisa punya opsi yang tajam di depan. Ya contoh-contoh aja kalau kita lihat match-match round 4 dan round 3, round 2 yang ngegolin striker ada nggak? Oleh. Cuma sedikit kan? Iya, Nggak yang serutin striker gitu. Banyak kontribusinya striker pun pemantul atau passing oleh kan passing ke backup kan. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi memangnya harus gacor yang lebih penting itu pemain tengahnya. Pemain tengah dan pemain depan yang dia tuh juga apa ya bahasanya cerdas ngasih ruang dan lihat ruang. Iya, Dia iya. tahu harus main kemana, deh strikernya harus lari. Ya, nah itu sih. Nah, kalau pemain tengah memang udah pure bagus. Cuman penginku itu ya Marcel harus bisa balik rem lagi. Karena kan cedera kaki kan dia sobek gitu kan. Betul, sobek. Ligamen itu ya berarti ya. Ligamen. Nah, kalau menurutku Beckham jujur bukannya nggak suka dari segi postur udah kurang. Kalau lawannya ASEAN, Ya, ASEAN kan cocok gitu. Kelihatan defense awareness. Iya. Kalau bagus, oke, Cocok masih gitu. oke, Gu. Karena Beckham juga waktu di kompetisi ACL ya, ACL di klub kan juga jarang main full kan. Betul. Selalu ditaruh di super sub karena memang Beckham bukan super sub. Spesialis. ya. Beckham kalau aku nggak salah ingat ya. Beckham main cadangan super sub tuh kalau waktu lawan Bahrain. Bahrain apa? Cina sorry. Nah, China. Nah, China tok ya, China aja. China Ya? tok. Nah, di kompetisi Piala Dunia kemarin. Kalau dia starting lawan Arab, lawan Jepang yang ke bantai, dia baru pegang bola Langsung hilang. Karena secara quality lawannya juga lebih. Lawan. Iya, Beckham bagus, memang bagus, tapi
maaf posturnya memang Postur. di bawah rata-rata ya. Karena yang Sayang dilawan sekali. kan kayak contoh Jepang. Lawan Jepang itu adalah pemain yang banyak main di Eropa. Iya, Secara semuanya. fisik udah setara Semuanya, Eropa. iya, kan. jadi Akhirnya. ya memang yang lebih cocok buat role-nya itu masih dipegang oleh Marceng. Marceng. Karena Marceng juga punya speed lebih oke. Yang ngeyelnya Marceng tuh beda deh, walaupun mungkin sentuh-sentuhannya itu terlalu berat atau terlalu apa gimana, tapi dari segi apa ya, visi atau apa itu menurutku Kau dia lebih unggul ya, benar lebih unggul. Cuma memang Beckham kalau buat dari super sub oke, karena memang ketika kayak musuhnya wis udah ini Capek, nah, makanya. Beckham masuk dia iso meliu-meliu. namanya kemarin kan sempat di komen-komen section komen di timnas harusnya Beckham lebih awal. Nah, menurutku ya udah benar coach Herman bukan 80 kemarin terlalu lama. Cocoknya itu mesti 70. Ya, 70 itu cocok kataku. Terlalu lama ke 80 ya. Berbadan udah makin lebih fokus lagi. Iya, makin lebih fokus lagi. Ya kalau memang kemarin pas lawan apa yang leg pertama itu kan kelihatan babak pertama kan dia ngegolin. Nah itu kan memang karena pemainnya Iya. itu kan defense awareness-nya kan nggak terlalu bagus bagus. ya. Tapi ketika lawan memang Bulgaria ini 100 besar di FIFA. Betul. 80-an. Fisik mereka kan Eropa sendiri. Kalau memang lawannya orang-orang Eropa ya memang Beckham cocoknya dari super sub. Tapi memang mungkin masuknya harusnya lebih awal, ya. biar lebih panas itu 75 lah. 70 ya, betul-betul. Sama Yakob harus Lagi kemarin. drop ya biasanya kalau kurang Kurang. drop gitu. Kemarin memang kurang maksimal. Cuma dengan permainan kayak kemarin sih aku sih positif di AFF kalau pemain yang dibawa saat AFF itu memang bisa mengimplementasikan Taktiknya ya. Cak Con loh itu harusnya bisa lah. Bisa. Pasti bisa sih, Final pasti bisa. bisa lah final. Benar toh runner up terus. Iya nggak Kalahnya sama Thailand. Thailand lagi. entah ya kalau itu ya. Thailand lagi. Itu sing perlu Kalah sama negara monarki. ganti di FIFA match selanjutnya itu adalah kiper. Oh, why? Cadangannya. Iya, karena kemarin kan cadangannya kan 4. Ya kalau kemarin aku sempat dengerin podcastnya yang Britani, ya kan 4 itu memang pasti ada alasan kayak misal Nadeo Iya. sama Pengalamannya. Cahaya ini disiapkan buat entah itu AFF atau memang yang Cahaya ini biar udah terbiasa sama Iya, internasional. culture-nya apa timnas yang senior itu kayak apa. Cuma next FIFA match kayaknya slotnya itu perlu diisi sama Arne Slot. perlu diisi sama pemain yang Kurnia Mega. itu kalau kita throwback 2010 iya. Siapa? Ditaruh ini diisi posisi depan karena kemarin kita kekurangan opsi di lini depan sih. Soalnya kan ketika Mauro cedera, Ravens kan masuk tuh gantiin slotnya Mauro. Nah, ketika nanti di laga itu cedera ketika anggaplah Oli cedera. Kita nggak punya pemain yang setipikal Oli. Biasanya 3 kan kiper kan? Ya, kemarin kan ada Iya, buat latihan. biar tahu gimana sih latihan biar kan disiapin buat kompetisi itu loh. Iya, benar. Nah itu harusnya sih sing dimanfaatkan lini depan ini perlu ditambah karena kayak Ole ini kan tipikal Kita nggak bisa kan oleh terus ya. betul pasti Ole juga manusia punya rasa punya hati. sama kan dengan pisau belah. Ole juga manusia. Jangan terlalu diforsir lah. Ole ya memang di klub gak banyak menit bermain tapi ya, Kualitas nggak bisa. kualitas memang iya apa ya tetap butuh ya karena di ada opsi hoki Caraka yang bisa masuk Rehan Hanan pun juga bisa dikasih opsi Excel aku juga bisa dikasih kesempatan jadi di Arema itu ya gak pernah main kalah sama Dalepo itu Daleberto itu lebih memanfaatkan slot pemain lah jadi biar opsi kalau misal buntu tuh ada yang nanti sama masih menantikan
comeback-nya The Professor. Iya. Karena kalau lihat mainnya kemarin, Wah, kurang di tengahnya ya. kalau ada The Professor Oh, di udah. situ, Passingnya tuh mantap-mantap banget. umpan membelah laut samudra, Hormuz dilewatin itu meskipun ditutup tuh Hormuz bisa lewat bolanya kalian butuh minyak saya bantu gitu ya. Umpan-umpannya Tom Haye itu kalau mainnya kayak kemarin pasti sangat berguna. Iya, Cak bener Jon sih, bener sih. Cak Jon pasti udah tahu itu sih karena dia kan amat sangat memantau pemain-pemain yang dia pakai. Ya, tapi sayang kan masih belum bisa main kan? Masih belum bisa main kan di Juni. Karena kan 4 match ya. Berarti bisa main di Piala Ciki itu. Piala Ciki. Oh ya, bergengsi. Piala Bergengsi. Itu yang trofi yang ditunggu Pak Erik. Saya Dipecat Gara-gara lo AFF. pelatih 0 gelar katanya. Iya, hati-hati Cak Jon nanti kalau nggak dapat AFF Anda akan diganti. siap aja. Iya, nanti diganti sama pelatih yang mau interview di hari Natal. Ngotot anjir. Oke, jadi sama main depan tadi ya. Main depan sama mungkin nanti tengahnya lah. Ya memang tengahnya udah bagus, cuma kayak Lagi kita racik-racik masih aja ya. perlu pemain-pemain yang bisa ngasih umpan-umpan kayak Tom Haye. Ya kalau dulu kita kan masih punya kayak Firman Utina, kayak masih ada Ahmad Bustami. Tapi kan kalau sekarang pemain tengah itu kan kebanyakan diisi pemain asing ya. Iya, pemain muda pun belum ada. Bukan asing, pemain yang main di luar. Belum ada yang kayak bisa ngasih umpan-umpan yang senyaman itu dulu ya. Buat di depan langsung. Asetnya cuman masih sementara masih buat yang future depan ya ada Ivar, Nathan, Yang umur aja kan. Ivar, Nathan, Marcelino. Kalau PSG 2 tahun lagi udah. Ya udah paling pindah ke Persib. Kalau di FM pindah ke Persib, Pak. Arema. Katanya mau ambil pemain naturalisasi. Di tim saya aja boleh niati di FM, nggak apa-apa. Tapi di FM, Lanjut lagi. Sim perlu tidak dipanggil. Ya tadi kita sebenarnya udah terjawab Jordi Amat ya sebenarnya. Jordi Amat. Karena lihat trennya sekarang kan back kita itu harus yang Sungkan berhasil. Sebenarnya zaman itu sungkan nggak sih? Sungkan nggak sih? Turunan raja loh. Generasi pertama naturalisasi loh. Turunan raja loh. Berarti kalau ada Prince bawain kopi gula ya, ngapunten Sedikot tahu. Sungkem. Kang sepisan kula nyuwun ngapunten. Masa gitu kan enggak. Oke, Jordi Amat. Jordi Amat sama itu aja sih kalau striker ya kan nambah opsi aja. Jangan dihilangkan tapi nambah opsi. Satu lagi mungkin satu lagi. Yang jangan sampai dipanggil lagi. Ini jujur, ini pribadi sih. Mark Klok sama Lili Pali udah wes. Iya kemarin kan masih masuk sementara kan. Nah takutnya nanti main di FMSD gacor lagi. Kamu main di aku yang gitu. Memang kalau dari segi itu ya memang faktor. Iya. Kalau Lili Pali kan memang sudah bukan umurnya lagi. Ya harusnya kalau Cak Jon ini masuk ketika Lili Pali sama Evan Bakti masih gacor itu kayak Evan Bakti macam iya sih kan itu hampir juara AFF loh. Iya betul sekali. Aku masih apa jersinya ada hijaunya. Iku M Nasua yang dibeleletin kepala Muhammad Nasua. Oh, Nasua. The Fighter itu itu hampir juara AFF hampir kita kan negara hampir ya hampir. Bukan negara negara tanggung. Namanya juara. Hampir Pildun. Iya. Hampir Olimpiade. Kayaknya kemarin apa ya? Memang kita kan bahas jersey ya. Kenapa kok kemarin ada yang banyak ngomong, aku juga ngomong sih. Jersinya itu mirip atau lebih cocok buat jersey badminton. Karena badminton itu lebih banyak ngasih apa? Prestasi buat Indonesia. Makanya mata kita terbiasa. Biar itu ya nular ya. Nular. Hokinya siapa tahu. AFF angkat trofi lah. Pas dipasang patch apa nomor sama MC. Ya, dia kayak main bola. Bagus ya gitu, bagus. Mungkin jujur memang kita belum pegang ya. Iya, memang
apa ya? Itu kan desainnya sudah di ACC sama federasi tuh. Betul. Kita hargai Itu saja. kita hargai saja. Semoga prestasinya oke. Semoga prestasinya nggak template juga ya kan. Bukan template. Template apa? Ini bukan template. Juara 2 terus terus. Waduh, iki Itu loh maksudnya. Nah, jangan sampai template. aku masih percaya kalau tahun ini AFF Indonesia bisa menang. Yang susah di Vietnam nomor sih. 2. Iya, Vietnam lagi keren-keren. Thailand tuh masih harus regenerasi. Telat mereka Iya, regenerasinya. regenerasi terlalu Kalau terlambat. Vietnam itu Itu pas, udah mulai. malah pas sebenarnya kalau Iya. Vietnam pas regenerasinya. Tapi udah kan dilatih itu siapa sih Cipotak itu. Oh, yang sekarang malah lebih hancur kayaknya. Lebih habis sih. U23 nya sampai semifinal loh. Ya, betul sekali. Iya sih. Lebih serem yang sekarang malahan sebenarnya. Malah udah kayak kita dulu kan. Betul, betul. Hampir jadi, mereka sudah hampir jadi yang Lagi sekarang. ini backnya yang nyet Nomor 5. Nekel siapa Evan Dimas sampai sekarang udah Van Hal, main- Van Hal, Tuan Van Hal. balik lagi. Balik lagi kemarin Ini lawan Malaysia. pemain Indonesia nanti cedera juga. Pemain final ketambahan 2 pemain naturalisasi juga. Kenapa siapa ini? Kan sebelumnya Naturalisasi, kiper juga aduh. ya kan. Oh kiper Pokoknya pemain Pemain Brazil ya. Iya, ya masalah yang apa Rafaelson ya pokoknya pemain yang udah di Liga Vietnam. patah kaki ya. Iya, udah main, Main. udah ngebain, sudah main. Oh, udah main. Oleh Vietnam maksudnya ASEAN ini nggak terlalu ini sih kalau yang Vietnam, Thailand yo tahunnya kan kemarin Ya. mereka bagus. Tapi yang emang harus jujur, yang harus diumbar itu lebih ke Vietnam. Vietnamnya betul itu. Thailand pemainnya kalau lihat di main FIFA Matchday, pemainnya dipakai yang Ya, lama-lama. banyak yang tua-tua ya, Tua. zaman-zaman Benernya. Tapi memang apa Thailand mulai ini loh, mulai narik pemain-pemain naturalisasi. Ya itu karena Iya. sebagai ngatasin pemain mereka itu regenerasinya terlambat itu sebenarnya. Iya. Alasannya itu. Masa kipermu masih kawin sama Raja nggak mungkin. Terus masih berhasil dan strikermu kan enggak. Oh iya itu udah masih dipanggil loh itu, Masih dipanggil kalau Sebenarnya terus memang iya kok sekarang Thailand juga nggak punya pemain sekelas Terasil gitu. Ya, Masih itu. punya Ya, pemain angkatannya mereka Canatin kan senaik itu loh. baik apa Bisa namanya sampai- peaknya. Iya kan yang hampir ini kan Piala Dunia juga hampir Betul. Mas. Ini negara-negara ASEAN ini negara-negara hampir ya. Oke, Thailand hampir, Vietnam hampir, Indonesia hampir. Hampir. Ya, Kalau Malaysia hampir berhasil regenerasi. Hampir. Oh iya, hampir. udah ke Bennett sih kemarin kan memang apa Tapi selamat mereka itu main itu. Masih bisa ikut main. Masih diselamatkan. terbukti apa namanya terbukti Pemalsuan. kasihan pemainnya nggak bisa main di liganya mereka. Iya, ya sudah. Tapi ya kasihan deh lo. Jangan gitu. Ya, Ya, bisa main Indonesia juga main coy, ya main makanya harus ada main beberapa negara lain. permitnya itu masalah gaji itu. Tapi udah beres katanya. Udah beres ya? Per tanggal berapa? Per tanggal 5 April sekarang udah beres. Oh berarti semua bandingnya berhasil ya? Bandingnya klub-klub itu. Soalnya kan banyak itu yang kena. Waka. Karena banyak Kasihan sekali. mereka nggak bisa ikut kan mereka harusnya beberapa pemain ini kan masuk DSP, Betul. Abner, Gipen, Semuanya. Den James, Miriano, ya akhirnya kan nggak bisa masuk ke DSP, dibekukan sementara kan, gara-gara laporannya. Karena cuman administrasi. Tapi ya memang liganya profesional, Liganya profesional. nggak bisa diakar. Cuman Martin Paes yang bisa. Soalnya Martin Paes dibeli dan di gaji sesuai sama Ini mereka non EU, non Eropa, Dari Amerika. Layak butuh kiper, Paes available, di kontrak secara digaji Sesuai regulasi. Sudah pemain Eropa. sudah apa ya meskipun kayak aja gitu gaji segitu wes pantas saja karena Paes juga udah proven di MLS. Malah. Saya kayak Gipen itu kan main muda ya kan kasihan kalau gara-gara permit DE yang Cuma cuma iya. naik menit bermainnya di regulernya di klub terus gara-gara klubnya aduh aku gaji segini buat gaji pemain utama kamu itu bukan pemain utama pemain muda gak cocok gaji segini kan kasihan Iya benar-benar. itulah kenapa kok kayak kemarin Pak Kaskavi siapa yang ke Belanda itu kan jadi susah buat Oh, tembus iya, tim iya, utama. susah, Karena betul. timnya pun pikir-pikir emang kualitasnya sebagus itu. Kita kok ambil dari negara non EU gitu kan. Untuk tak gaji segini emang kualitasnya bagus itu ya sama lah kayak kita kalau beli atau pakai barang yang emang kamu worth it di harga situ. Ya
sama lah. Kan memang bisnis. Ya, Sepak bola kan bisnis di Mas. sana sudah bisnis, di sini kan stadion masih sepi. Jangan Di sini masih dilanjutkan. mafia. Jangan dilanjutkan. Mafia. Jangan dilanjutkan. Udah ada mafia. Oh enggak ada. Pak Erik itu sudah Berantas Iya. ya. Wah, mantap Pak Erik gue, mantap. Oke. Jadi Indonesia ini masih berpeluang untuk menjadi juara di AFF karena tahun ini ada AFF. Yoi. Betul. Dan 2 kali kan sama FIFA Asian Cup. setelahnya Sebulan setelahnya. Yang kayak liga itu ya berarti ya. Nggak tahu gimana formatnya. Belum tahu formatnya, cuman memang segera diluncurkan FIFA Matchday di bulan Oktober sama September. Karena kan rumornya mau mirip kayak UEFA Nation League. Nation, ya. kemarin sempat mau digarap lagi kan. Ya. Cuma yang AFF ini yang akan menarik karena potensi untuk pemain-pemain yang main di Liga Indonesia itu yang dapat spotlight karena kalau kita cek di beberapa tim belakang AFF ini kan bukan Agenda masuk FIFA. FIFA Matchday. FIFA Matchday, ya. Nah, klub-klub Eropa ini kebanyakan nggak mau ngelepas Enggak ngelepas pemain. Ya pasti nggak pasti nggak Pasti. boleh karena memang nggak ada agenda FIFA. Nanti Buat apa ngelepas? kalau ada apa-apa Resiko. resikonya kan ke persiapan klub Ya, Ke klub klubnya. season. Soalnya dikembalikan ke klub ketika cedera. Karena itu kan jadwalnya mereka per-season itu. Iya, jadwal Lagi season. pre-season kan itu intensitasnya tinggi-tinggi, lagi tinggi-tingginya tuh Iya. kan buat persiapan musim baru kan. Hari ini adalah kesempatan AFF ini adalah kesempatan buat pemain-pemain lokal buat tunjuk gigi. Iya harus biar bisa biar pemainnya tuh bervariasi lah. Ya, bervariasi. Bervariasi. Kalau lihat Cak Jon ini memang dia juga nggak alergi manggil pemain lokal sih. Iya. Ya anu lah, Cak Joni ya start dari nol lagi lah timnasnya. Dimulai dari awal lagi. Dibangun dari awal Ngajarin sampai passing gitu. ya enggak ya, komposisi mainnya, cara gameplaynya enggak kayak kemarin kan kayak yang Patrick kan udah bagus ganti ke Patrick kan ya. Downgrade. Nah, ini kan udah gak ada yang apa ya? Yang dikejar cuma Piala Asia lah. Ya. Buat pemain yang luar-luar itu. Iya, kemarin kan John Hermot di wawancara kan juga bilang Iya. John Hermot akan mencoba pemainnya adaptasi di di atmosfer AFC. Oh. Karena kan beda kan suasana pemain game di Eropa sama di game di Asia. Betul. Nah, kemarin bilang gitu, gimana caranya biar pemainnya itu bisa adaptasi di AFC. Karena di Piala Asia musuhnya semua Ya, di Timur Tengah semua kebanyakan. yang sulit memang lawan Timur Tengah dari dulu ya. Zaman Iya. Haji Santoso dari pelatih aja kalah terus 8 atau 10. Karena bukan kalau sekarang sih Timur Tengah bukan kualitas permainannya, acting. Nah, sekarang memang mainnya tuh gimmick-gimmick ke jatuh, Gimmick, kapan iya. jatuh, kapan Iya, Rasa main emosi ya, pemain main ke mental. Belum wasitnya kan. belum wasitnya. Memang harus pinter juga pemain itu bisa pinter kontrol emosi, pinter kontrol bola, pinter Kontrol kopinya, Banyak yang harus dikontrol. kontrol kopinya. Kontrol kopi. Gak masuk akal. Saya memang lawan Timur Tengah itu challenging. Selalu challenging, buat betul. Indonesia, karena just dari dulu lah. Kalau sesama Asia Tenggara kan itu masalah cultural kan, jadi sama cultural dari dulu. Kalau lawan Timur Tengah ini kita biasanya kayak Twitter itu rame orang-orang mulai bacot marah-marah biasanya. Teman-teman Orang-orang itu kayak, weh dibayar, gak mau main. bener sih, Wasit bener. dibayar, gak Gak mau main, iya Bener sih, bener. Ini pengen gak dibayar wasit. Jadi kadang teman-teman masa Didi ini memang harus dihantam sesuatu. Pasti dibayar lah. Cuma memang ya itulah challenging. Kalau Indonesia udah bisa ya kemarin lawan Arab aja buktinya bisa. Ya, Bisa. betul. Ya itu berarti Nggak bisa. Kan habis menang dipecat. Aduh. Oh my god. Aduh. Oh my god, ini adalah isu sensitif. Bisa. Bisa. Akan Indonesia menambah bisa. Kita lawan Arab bisa, kita lawan Australia bisa. Bisa imbang ya. Kita lawan Jepang bisa. Buktinya Indonesia merdeka loh.
Oh, ya Berarti bisa. kan bisa. Dibantu nuklir ya. Eh, Ini iya. nuklir. Iya sih. Tapi kan Tapi nggak ada yang mungkin lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, Tapi bola itu bulat. Bola itu bundar ya. Ingat kata Subasa. Bola adalah teman. Betul. Jadi Jadi kakak kakak Subasa namanya timnasnya Jepang. Oh iya, makanya Jepang yang menang terus ya. Oke, masalahnya. Jepang soalnya temannya Subasa, bukan teman kita. Kita juga punya Madun. Oh, Kalau Madun. Ramadan itu isi kehidupannya itu adalah cuma khayalan dia karena dia dikekang sama bapaknya. Oh, Pak. Jadi itu semua itu khayalan dia. Martin itu adalah karakter yang cuman dimajinasikan ya, imajinasi aja. Jadi selama ini Halo. skizofrenia. Kamu punya kiper Bruce Lee. Bener juga. Pernah ngelawan Naruto lo ya? Oh, Ranger. Madun. Apa artinya Bang Mes? Tapi kita memang perlu Martin sih buat lini depan Indonesia. Kita perlu Ini malah freestyle nanti. kita perlu Ya. Martin. Martin. Oke, Madun siap ya kalau dipanggil Cacon ya. Siap lah. Kipernya Bruce Lee kok. Bruce Lee aja bisa dibobol. Apalagi cuma Dion Suzuki. Di Indonesia Suzuki itu dinaikin loh. Motor malah. Dealer yang banyak toto PTW. Nah, di sini Indonesia pasti bisa lah ngalahin Jepang nanti. Misal ketemu Jepang lagi, misal ketemu Timur Tengah bisa ngalahin. Bisa kemarin kuota aja diakalin kok. Nah. Kan gitu dong. Itu kan berarti kan apa korelasinya Timur Tengah. Kota aja ini urusannya sama Tuhan anjir. Tenang. Kita harus positif thinking. Timnas Indonesia ini bisa melangkah lebih jauh bersama Cacon. Dan Cacon tidak akan dipecat ketika kontraknya sebelum kontraknya habis. Ya katanya air kemarin bilang ya. Iya. Oh, Udah, kita udah. harus janji ya, ada janji ya. Kita harus positif dengan statement itu karena ya apa kita sebagai supporter ya harus Mau support. gimana ya? Kalau kata mantan ketum kan Edi Ramayadi kan kalau supporter baik timnasnya baik. Ah, betul juga. Jadi kita harus baik. Ya, Terima kasih Pak Edi. Pak Edi. Edi Ramayadi. Edi Ramayadi. Itu satu-satunya bukan satu-satunya ada pionir yang bikin Liga Putri yang sampai sekarang. Oh, betul, betul. Oh iya, Betul, nggak ada betul, lagi. betul. Nggak bisa berarti sekarang bikin Liga Putri. Ayo No comment. bikin dong. No komen. Terima kasih Pak Edi. Lagi 2 kali. Pak Edi kapan? Nanti mungkin next episode kita akan bahas Liga Putri. Perliga-ligaan ya. Liga Putri. Liga 1. Sama masa depan Liga Indonesia. Boleh Liga 1. Enggak usah sama EPA-nya dong, susah nyari datanya ini, Mas. Loh, kita bisa cari di Google, tapi memang apanya. Nah, itu salah satu contoh kalau Liga Junior itu nggak banyak sorotan di sini. Itu kita angkat biar lebih di notice lagi. Itu berarti salah satu contoh kalau Liga Junior itu perlu ada perkembangan lagi. Karena kalau di luar kan datanya jelas. Katanya jelas. Wonderkid Itu udah ke detek semua. Betul. Di FM kelihatan biasanya. Di Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada. Ya, scouting poolnya juga jadinya kesulitan kalau kayak gitu. Kesulitan, yo. Itulah kita apresiasi dulu match day kemarin Indonesia sudah main bagus. Mantap Cacon. Mantap Cacon. Jadi progresnya dengan waktu yang singkat ini ternyata bukan pemainnya yang jelek tapi pelatihnya yang nggak bisa pakai. Elkan Pakot juga kemarin ternyata alergi Aris Pro. Ganti Kelvin Oh iya, mungkin Expo Chelsea ini ya. paling yo. Mungkin ada masalah sama Expo, bukan Sini sama elek, mos. Dia menceng. Menceng. Aku tak liburan ae wis. Gak apa-apa. Terus ini jonjeng. Ganti Kelvin Mau main dia. lagi. Dan langsung connect loh sama Oh iya, Ijaz. sama teman-temannya, sama Ijes ya kan. dia kemarin main duet sama Hafner sama Rito aja. Sekarang kanannya udah sama backnya Sassuolo. Ngeri. Apa jadi Rida kalau lihat kanan kiri. Anjir Sassuolo. Masuk. Ada geser dikit.
Gelabak. Kiper. Lemonade. Laga pertama ini ayak, Bro. Ngarep ya. Persib. Haye. Persib kan dia Persib aja. Masih di atas Persija. Kan Ridho kalau Rizky Ridho lihat Persib. Kalau kata Ridho itu Motivasi. Iya. untuk Garuda tidak ada. Ada. Kalau kata netral kan Garuda tidak ada. ya betul Garuda di dada gitu. Tuh, ya, kita harus bangga, kita harus apresiasi kinerja PSSI, kinerja tim kepelatihan yang baru. Mana itu Positif vibe ini. manajernya ada yang cakep. Dia biasa apa? Staf kepelatihan ya. Baru juga manajerial itu. Manajer. Manajerial, bukan staf kepelatihan. Anjay. My Bini. Kata kolom Kalau komentar my bini. Padahal yang tak maksud itu yang ini yang udah ibu-ibu itu. Siapa kemarin? apa yang hitam kacamata itu? Rambutnya putih. Yang botak. Rambutnya putih itu loh. Waduh ini Bapak. Varianto. Ada yang hitam kan kacamata. Ya itulah ya. Jadi memang Halo. Bukan kenapa kok balik ke Patrick. Yes, terima kasih banyak untuk timnas Indonesia. Sampai jumpa di matchday selanjutnya. Kita akan tunggu dengan antusiasme yang kembali berkobar. kembali ke Porka. Betul. Karena ternyata permainannya bagus. Memuaskan. Jadi Tidak perlu permainan indah, yang penting efektif. yang penting menang. Yang penting menang, Menang. Efektif dan enak dipandang. Karena ya itulah esensi sepak bola kan perlu dinikmati ya. Buat apa kalau main bola lihat nonton bola tapi nggak bisa dinikmati. Kayak cuma marah-marah ya. Pelatihnya kemarin ini Cak juga ekspresif mau Masih terus instruksi dari awal. 90 menit loh Pak. Dia sini. 90 menit loh dia. Enggak duduk katanya sampai enggak duduk. sarapan. Oh enggak gitu. Betul. Ke kiri. Blocking. Nari habis itu ya. Soalnya pelatih kan cuma duduk manis. Siapa? Gak tahu aku. Ada itu duduk manis. Malah asistennya yang berdiri. Asistennya. Ya, tapi itu ya aneh, mosok yang lebih jago asistennya. Bener sih. Kalau cuma butuh yang memotivasi ya kenapa nggak rekrut itu aja siapa Kick Andy Mario Teguh. Mario Teguh. iya Mary Riana Panji Pragiwaksono Raditya Dika semua bisa pesan online. Anda dapat motivasi. Itulah ya. Ya itulah. Yes, terima kasih. Untuk episode kali ini mungkin kita sudah saja karena timnas juga mainnya sudah selesai. Kita udah kembali ke liga lagi. Ya kembali ke liga masing-masing yang kalian tonton. Next episode kita akan bahas liga. Betul liga lokal. Sama dua apa? Tajibana. Tajibana. Bukan pandit ini. Ya, dudukan pandit. Jadi jangan capek-capek untuk nonton ya meskipun nggak sampai selesai nggak apa-apa. Di-skip nggak apa-apa. Terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita sudah saja. Yuk. Langsung follow ini ya. Ada Angin. Ini lah. di follow. Selebrasi. Salah dari apa ini ya, kita nggak bukan studio ya studio baru ya nanti akan ada upgrade kecil-kecilan di sini ada stiker kecil Ya. Doakan. Nanti ada tulisan Bapak Lady yang segini. oke tunggu saja untuk episode selanjutnya sampai jumpa ciao